Sejak kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban telah mengejutkan dunia dengan serangkaian proyek raksasa yang ambisius. Jauh dari sekedar membangun jalan atau gedung, mereka membuat langkah-langkah strategis untuk memegang kendali penuh atas sumber daya vital negara, seperti air, energi, serta kekayaan mineral senilai triliunan dolar. Proyek-proyek ini tidak hanya berpotensi mengubah wajah Afghanistan secara fundamental, tetapi juga mengubah peta geopolitik di Asia Tengah yang menarik perhatian kekuatan besar seperti Cina. Selama ini, Afghanistan memang berada dalam posisi yang cukup sulit. Bahkan bisa dikatakan tidak ada negara di Asia yang posisinya cukup terjebak secara geografis seperti Afghanistan. Ia bertetangga dengan Iran di sisi barat, Pakistan di selatan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara, kemudian Cina di timur jauh. Jalur-jalur dagang bersejarah pernah melintasi negara ini, tetapi perang panjang telah memutus jalur itu menjadi pulau-pulau logistik. Karena itu, Taliban membaca ulang peta mereka. Jika arus barang dari Asia Tengah ingin mencapai pelabuhan di Laut Arab, maka jalur paling pendek adalah melintasi Afghanistan. Kemudian, jika Cina ingin mengamankan akses ke pasar dan mineral Asia Tengah, simpulnya melewati Afghanistan. Lalu, jika Uzbekistan dan Pakistan ingin memangkas waktu tempuh pengiriman, maka salah satu jawabannya adalah rel kereta api yang memotong Hindukush. Sehingga alhasil, ambisi infrastruktur Taliban adalah upaya menjadikan geografis sebagai modal politik ekonomi. Lalu, kesimpulan dari pembacaan ulang terhadap peta itu segera diwujudkan oleh Taliban dengan menguatkan Afghanistan dari dalam. Salah satu proyek paling monumental mereka adalah Kanal Qosh-Tepa, sebuah kanal buatan manusia terbesar di Asia yang membentang di gurun utara Afghanistan. Dengan biaya diperkirakan mencapai 684 juta dolar, kanal ini dirancang untuk mengalihkan 20% aliran air dari Sungai Amu Darya. Tujuannya adalah untuk mengairi 550.000 hektar lahan tandus. Jika berhasil, proyek ini akan meningkatkan total lahan subur Afghanistan sebesar sepertiga dan berpotensi mencapai swasembada pangan. Proyek ini memicu ketegangan diplomatik. Sebabnya, negara tetangga seperti Uzbekistan dan Turkmenistan yang sangat bergantung pada Sungai Amu Darya untuk sektor pertanian mereka memandang langkah Afghanistan ini dengan kekhawatiran besar. Selain kanal, Taliban juga gencar membangun serangkaian bendungan pembangkit listrik tenaga air di seluruh negeri, seperti Bendungan Bakhshabat. Proyek-proyek ini memiliki 3 tujuan utama, antara lain untuk mengurangi ketergantungan pada impor listrik, menyediakan irigasi yang stabil untuk pertanian, serta sebagai alat tawar geopolitik. Dalam arti bahwa Afghanistan memberikan pengaruh signifikan atas negara-negara hilir yang bergantung pada aliran sungainya. Tidak main-main, bahkan Taliban dinilai lebih efektif dalam memberantas korupsi yang selama puluhan tahun telah menghambat proyek-proyek serupa di bawah pemerintahan sebelumnya yang didukung oleh Amerika Serikat. Tidak hanya fokus pada sumber daya alam, Taliban juga meningkatkan kembali proyek ambisius Kabul New City. Ini bukan sekedar pembangunan perumahan, tetapi sebuah visi untuk menciptakan kota metropolitan modern yang luasnya hampir 1,5 kali lipat dari Kabul saat ini. Proyek ini direncanakan dapat menampung hingga 3 juta penduduk dalam 250.000 unit hunian. Fase pertamanya saja sudah melibatkan investasi ratusan juta dolar untuk membangun puluhan ribu rumah. Visi besarnya mencakup pembangunan universitas, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan ruang hijau yang terintegrasi, menjadikannya sebagai salah satu kota terencana terbesar di Asia jika berhasil diselesaikan dalam 30 tahun ke depan. Lalu puncaknya, Taliban memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis untuk menjadi jantung perdagangan Asia. Dalam hal ini, Taliban menyepakati perjanjian dengan Cina dan Pakistan untuk memperluas megakoridor senilai 60 miliar dolar hingga ke Afghanistan.
Langkah ini akan membuka akses langsung bagi Cina ke pasar Asia Tengah sekaligus pada cadangan mineral Afghanistan yang melimpah. Taliban juga membangun jalur kereta api Trans-Afghanistan. Proyek senilai 4,8 miliar dolar ini akan menghubungkan Uzbekistan dengan Pakistan melalui Afghanistan. Jalur kereta sepanjang 573 km tersebut diproyeksikan akan memangkas waktu transit barang dari sekitar 35 hari menjadi hanya 4 hari. Sebuah lompatan efisiensi yang sangat luar biasa. Hingga saat ini, jalur kereta Kaf Herat yang menghubungkan Afghanistan dengan Iran telah beroperasi, memberikan negara itu akses vital ke pelabuhan laut dan jaringan perdagangan global. Dalam hal ini, pesan Taliban tampak jelas. Anda mungkin tidak mengakui pemerintahan kami, tetapi Anda tidak bisa mengabaikan geografi kami. Tidak hanya itu, Taliban juga menghidupkan kembali proyek pipa gas tapi dan jaringan listrik Casa 1000, dua proyek energi lintas batas yang menjadi pilar penting dalam strategi ekonomi Taliban. Setelah tertunda selama lebih dari 2 dekade, Taliban secara mengejutkan memulai kembali pembangunan pipa gas tapi yang melintasi Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India senilai 10 miliar dolar. Jika selesai, pipa ini akan mengalirkan 33 miliar meter kubik gas alam setiap tahun dan dapat menghasilkan pendapatan hampir 1 miliar dolar per tahun untuk Afghanistan. Adapun proyek listrik Casa 1000 senilai 1,2 miliar dolar itu bertujuan mengirimkan kelebihan listrik tenaga air dari Kirgistan dan Tajikistan ke Afghanistan serta Pakistan. Uniknya, Bank Dunia telah menyetujui kelanjutan proyek ini dengan skema khusus, di mana pembayaran dikelola di luar kendali langsung Taliban, sehingga memungkinkan proyek tetap berjalan meskipun pemerintah Taliban tidak diakui secara resmi. Lalu, bagaimana Taliban mendanai semua ini? Jawabannya terletak di bawah tanah Afghanistan, yaitu kekayaan mineral yang diperkirakan bernilai triliunan dolar, termasuk litium, tembaga, serta unsur tanah jarang. Taliban secara agresif mulai mengekstraksi dan memajaki sektor pertambangan. Salah satu contoh utamanya adalah tambang tembaga Ainak, di mana Cina akhirnya memulai operasinya setelah 15 tahun tertunda, ini dengan jaminan keamanan dari Taliban. Pendapatan dari sektor inilah yang kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur lainnya. Ini menciptakan sebuah siklus. Kekayaan mineral membiayai pembangunan jalan dan terowongan, yang kemudian mempermudah eksploitasi mineral lebih lanjut, dan seterusnya. Sebagai bukti nyata keseriusan mereka, Taliban berhasil membangun kembali terowongan Salang. Terowongan vital yang menghubungkan utara dan selatan Afghanistan ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Namun, dengan dana internal sebesar 100 juta dolar, Taliban merombak total terowongan yang sering menjadi lokasi kecelakaan fatal ini. Langkah tersebut menunjukkan kemampuan dan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan proyek-proyek sulit. Langkah-langkah ambisius yang diambil oleh Taliban menunjukkan visi yang jelas untuk membangun kembali Afghanistan menjadi negara yang mandiri secara ekonomi serta berpengaruh secara regional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan posisi geografisnya, Afghanistan berpotensi bangkit dari keterpurukan selama puluhan tahun. Namun demikian, keberhasilan proyek-proyek raksasa ini akan sangat bergantung pada stabilitas politik, kemampuan manajerial, serta hubungan mereka dengan dunia internasional. Apakah Taliban mampu mewujudkan visi besar ini akan menentukan tidak hanya nasib Afghanistan, tetapi juga dinamika kekuatan di seluruh kawasan Asia Tengah.